ya. Jadi maksud dan tujuan saya di sini, saya akan melakukan penilaian balas waktu. Nah, atau menentukan usia prestasi bayi. Nah, tujuannya itu nanti kalau sudah ditentukan penilaiannya, jumlahnya, nanti bisa menentukan penata laksanaan selanjutnya, Bu. Nah, prosedurnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap bayi ibu sama pemeriksaan neurologis atau pemeriksaan saraf. Apakah ibu bersedia? Dan jika ibu bersedia, saya akan menanyakan identitas dari anaknya terlebih dahulu ya ibu. Di sini bayi ibu namanya siapa? Desti. Alamatnya ibu? Alamatnya di Bandung, Bu. Di Bandung ya ibu. Baik. Saya sudah mendata nomor registrasinya ya ibu. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian fisiknya terlebih dahulu. Nah, anaknya bisa diletakkan di sini ya ibu dengan alas ininya. Nanti bajunya bisa dilepas ya ibu. Dilepas bajunya. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya ibu, yaitu kulit. Nah, poinnya itu ada -1 sampai 5 Bu. Nah, yang pertama itu yang -1 itu kulitnya itu lengket, lalu rapuh dan transparan. Yang kedua itu ada poinnya 0. Nah, yang 0 itu kulitnya itu merah. Merahnya itu seperti gelatin, lalu dia itu tembus pandang. Terus yang kedua itu terus selanjutnya itu ada yang poin 1. Nah, yang poin 1 ini kulitnya itu licin, lalu merah muda dan venanya itu membayang. Lalu yang poin 3 itu yang poin 2 itu kulitnya itu mengelupas dan ada beberapa vena. Lalu poin 3 itu ada pecah-pecah pada kulitnya, lalu venanya itu jarang. Terus yang selanjutnya itu poin 4. Nah, poin 4 itu ada pecah-pecah juga dan venanya itu tidak terlihat. Kalau yang poin 5 itu seperti kulit yang pecah-pecah dan ada keriput gitu. Nah, selanjutnya itu ada lanugo, Bu. Nah, yang lanugo ini itu poinnya juga sama, poinnya itu -1 sampai 4. Nah, yang -1 ini itu tidak ada lanugo sama sekali. Terus yang 0 itu jarang sekali. Terus yang 1 itu banyak lanugonya, banyak sekali. Lalu yang poin 2 ini itu lanugonya menipis. Terus yang poin 3 itu ada lanugo tapi di daerah yang tanpa rambut. Terus yang poin 4 itu sebagian besar itu ada lanugo tapi di daerah yang tanpa rambut gitu. Nah, selanjutnya itu ada garis telapak kaki. Nah, garis telapak kaki ini itu dari tumit sampai ibu jari ini jaraknya itu lebih dari 40 mm. Ini yang poin -2, Bu. Kalau yang poin -1 ini dari tumit sampai ibu jari ini jaraknya itu 40 sampai 50 mm. Selanjutnya yang poin 0 itu jaraknya itu 50 mm dan tidak ada lipatan sama sekali, Bu. Selanjutnya yang poin 1. Kalau yang poin 1 itu ada garis-garis halus merah, Bu. Nah, selanjutnya yang poin 2. Kalau yang poin 2 itu garisnya melintang hanya di bagian yang anterior saja. Terus yang poin 3 itu garis lipatan itu sampai 2/3 anterior, Bu. Terus kalau yang poin 4 itu garis lipatan pada seluruh telapak kaki gitu. Terus selanjutnya ini payudara ya, Bu. Nah, payudara ini poinnya itu -1 sampai 4.
Nah kalau yang min 1 ini tidak bisa dikenali sama sekali. Terus kalau yang poin 0 itu sulit untuk dikenali Bu. Kalau yang poin 1 itu areolanya itu datar dan ada penonjolan. Lalu yang poin 2 itu areolanya itu berbintik-bintik dan penonjolannya itu 1 sampai 2 mm. Terus selanjutnya yang poin 3 itu areolanya itu terangkat dan penonjolannya itu 3 sampai 4 mm. Terus selanjutnya itu yang poin keempat itu areolanya itu penuh dan penonjolannya itu 5 sampai 10 mm, Bu. Terus selanjutnya itu mata dan telinga. Nah, kalau mata itu poinnya itu min 2 sampai 4, Bu. Nah, kalau yang min 2 itu matanya benar-benar tertutup itu min 2 poinnya. Kalau yang poinnya min 1 itu matanya itu atau kelopak matanya itu tertutup tetapi masih ada masih terbuka sedikit gitu, masih longgar. Terus kalau yang poin 0 itu kelopak matanya itu terbuka tetapi ini telinga daun telinganya itu masih datar gitu, masih terlipat. Terus selanjutnya itu yang poin 1. Nah, yang poin 1 itu daun telinganya ini itu bergelombang. Terus kalau yang poin 2 itu daun telinganya itu sudah bergelombang dan lembek. Terus yang poin 3 itu daun telinganya itu sudah keras dan berbentuk segera recoil. Terus selanjutnya itu poin 4. Nah, kalau poin 4 ini itu kartilago atau daun telinganya ini itu sudah tebal dan sudah kaku, Bu. Selanjutnya untuk genitalia, Bu. Genitalia itu alat kelamin. Nah, ini kan bayinya perempuan ya, Bu? Iya. Nah, kalau perempuan ini itu poinnya itu ada min 1 sampai 4, Bu. Nah, kalau yang min 1 ini itu klitoris itu menonjol, labianya itu datar. Kalau yang 0 itu klitorisnya itu menonjol, lalu labianya itu labia minornya itu kecil. Selanjutnya kalau yang poin 0 itu klitorisnya menonjol, terus labia minornya itu juga membesar. Lalu kalau yang buat poin kedua itu labia mayor dan labia minornya ini itu menonjol. Lalu kalau yang buat poin 3 itu labia mayor besar dan labia minornya itu kecil. Kalau yang poin 4 itu labia mayornya itu sudah bisa menutupi labia minornya gitu, Bu. Selanjutnya adalah pemeriksaan neuromuskular, Bu, atau pemeriksaan saraf. Nah, kalau pemeriksaan neuromuskular ini atau saraf ini caranya yang pertama dengan kayak mengagetkan bayinya misalnya dengan ditepuk kayak gini, nanti kan ada suaranya. Nah, kalau bayinya ini diam saja berarti poinnya 0. Kalau semisal bayinya ini bergerak sedikit berarti poinnya 1. Kalau semisal bayinya bergerak sedikit terus kakinya juga bergerak itu poinnya 2. Kalau semisal bayinya itu bergeraknya lumayan terus ininya juga kakinya itu poinnya 3. Kalau bayinya itu meringkuk gini itu poinnya itu 4. Selanjutnya itu ada penilaian jendela pergelangan tangan. Nah, itu caranya dengan menekuk ini pergelangan tangannya. Semisal pergelangan tangannya itu bisa ditekuk lebih dari 90 derajat, itu artinya poinnya min 1. Kalau semisal bisa ditekuk 90 derajat, itu artinya 0. Kalau bisa ditekuk 60 derajat itu artinya 1. Kalau bisa ditekuk 45 derajat itu artinya poinnya 2. Kalau bisa ditekuk 30 derajat itu poinnya 3. Kalau bisa ditekuk 0 derajat itu poinnya 4.
Selanjutnya gerakan tangan membalik. Nah, gerakan tangan membalik ini itu caranya dengan apa namanya, mengangkat tangannya si bayi seperti ini, jadi hitung 5 kali, terus habis itu dijatuhkan tangannya gini. Nah, ini tangannya ini membentuk sudut berapa? Kalau semisal tangannya ini membentuk sudut 180, 180 ya Bu. Nah, itu nanti poinnya itu 0. Kalau semisal tangannya ini membentuk 140 sampai 180, ini poinnya 1. Kalau semisal membentuk sudut 110 sama 140, ini poinnya berarti 2. Kalau semisal membentuk 90 dan 110, itu berarti poinnya 3. Kalau lebih dari 90 itu berarti poinnya 4 gitu. Selanjutnya sudut poplitea ya Bu. Nah, sudut poplitea itu cara pemeriksaannya itu dengan menekuk kaki bayi seperti menyentuh perut tapi tidak menyentuh perut. Selanjutnya jika tumitnya itu menyentuh telinga, ini itu jika sudutnya itu 180 derajat, itu mendapatkan poin -1. Kalau semisal sudutnya itu 160, itu jika sudutnya 160 itu poinnya 0. Sudutnya itu membentuk 140, ini poinnya 1. Jika kakinya ini membentuk 120, ini tuh poinnya 2. Kalau ini membentuk sudutnya 100, itu poinnya 3. Kalau jika membentuk 90 itu poinnya 4. Kalau membentuk lebih dari 90 itu poinnya 5. Selanjutnya adalah tanda selempang Bu. Semisal jika siku menjauhi jika siku menjauhi bahu itu poinnya -1. Kalau siku mendekati aksila itu poinnya 0. Kalau misal siku sejajar dengan aksila itu poinnya 1. Kalau siku sejajar dengan perut atau dada itu poinnya 2. Kalau siku membentuk siku-siku atau 90 derajat itu poinnya itu 3. Kalau semisal siku kurang dari 90 derajat itu poinnya itu 4. Selanjutnya pemeriksaan lutut ke telinga ya Ibu. Nah, pemeriksaan lutut ke telinga ini caranya seperti ini. Kaki ke arah telinga, lalu tumit jika menyentuh telinga itu poinnya itu -1. Kalau tumit menjauhi telinga itu poinnya 0. Kalau tumit mendekati dada itu poinnya 1. Kalau tumit menjauhi dada itu poinnya 2. Kalau ini itu membentuk 90 derajat itu poinnya 3. Dan kalau kurang dari 90 derajat itu poinnya 4 gitu. Baik Ibu, alhamdulillah ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjumlahkan ya Ibu. Nah, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Saya sudah mencuci tangan Ibu. Nanti saya akan menyampaikan hasil dari balet skor ini ya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nanti anaknya bisa dipakein baju lagi.